Shalom, berjumpa kembali sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bagaimana kabar Anda semua? Saya berdoa bahwa kiranya kita akan terus bersemangat mempelajari firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita seharian kita bekerja, beraktivitas, tapi kita akan menemukan penyegaran baru lewat firman. Dan saya juga mau mengajak kita semua, bagi saudara yang merasakan bahwa manfaat yang begitu besar dari program ini, untuk bisa juga menyampaikan kepada teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga, baik yang dimanapun mereka bisa menyaksikan itu. Dan mereka bisa juga mengikuti pelajaran ini secara berurutan. Sehingga juga mereka bisa diberkati dan dibangun dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-26 tentang tujuh tipe keberdosaan atau kemesuman atau sikap liar dalam hati manusia, dalam jiwa manusia. Apa yang pantas bagi orang-orang seperti ini bukanlah kehormatan atau berkat, melainkan hukuman dan kutuk. Tapi sebelum kita lebih lanjut akan membahas 7 hal ini, kita tahu ada istilahnya 7 dosa maut ya. Ini 7 tipe manusia yang harus kita jauhi. Sebagai manusia ciptaan baru, kita harus menolak 7 jenis manusia seperti ini. Bahkan mungkin itu sebelumnya ada dalam diri kita. Kita harus bertarung untuk menjauhi itu dan menjadikan kita serupa seperti Kristus. Dan untuk hal itu, marilah kita sungguh membangun kerinduan kita akan Tuhan, keintiman kita di dalam doa dan penyembahan. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan menuntun kami kepada keintiman kami. Dan kami bersyukur ada kelegaan di dalam penyembahan yang akan Engkau sediakan kepada kami. Air yang segar, kasih setiamu yang lebih dari hidup itu Tuhan, memenuhi hati kami, menjernihkan pikiran kami. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Praise you Jesus. Banyak yang
kerinduan kami bahwa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Memancarkan terang, memantulkan kasih-Mu kepada orang-orang bahkan musuh-musuh kami. Dan Engkau akan mendapatkan segala hormat kemuliaan dari pekerjaan umat-Mu yang telah Engkau tebus. Di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, hari ini kita akan melihat 7 jenis keberdosaan, kefasikan, kebebalan di dalam hidup manusia. Nah, karena nanti salah satunya orang bebal, makanya ini kita lebih ke arah kefasikan atau kemesuman, sikap-sikap yang berontak kepada firman Tuhan. Yang pertama, itu adanya di dalam pasal yang ke-25 ayat 28. Itu sebabnya kemarin saya katakan bahwa nasihat yang di pasal 25 itu sampai dengan ayat 27. Karena 28 itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari pasal yang ke-26. Lalu ada dulu pengantarnya di dalam, sebelum kita nanti masuk kepada 7 manusia itu adalah bahwa orang fasik, orang berdosa, orang bebal tidak pantas untuk diberkati dan dihormati. Dia katakan di dalam ayat yang pertama, seperti salju di musim panas dan hujan di pada waktu panen. Demikianlah kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Jadi tidak layak mereka untuk dihormati atau bahkan mendapatkan penghormatan secara umum, secara publik. Itu justru akan menjadi aib. Dikatakan hujan pada waktu panen itu justru adalah sebuah bencana. Orang berharap kalau panen itu adalah musim di mana mereka punya cuaca bagus, cerah, tidak ada hujan, karena kalau tidak akan membusukkan hasil daripada panen. Burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Artinya bahwa ini tidak ada hubungannya gitu loh. Ya, jadi kalau orang benar itu tidak mungkin mereka itu akan dilemparkan kutuk, karena proses daripada atau cara kerja dosa, cara kerja iblis, selalu dia harus punya ground. Dia harus punya alasan dia bisa menaruh atau menjejakkan kakinya di dalam hidup orang tersebut. Di dalam Efesus dikatakan janganlah kita memberikan tempat berpijak kepada si iblis. Jadi dalam pikiran, hati kita, pikiran kita ini, perkataan kita, sikap kita itu bisa menjadi ground, tempat iblis bisa berpijak. Nah, kalau udah ada itu, maka tidak ada alasan untuk tidak mengalami kutuk atau kesulitan yang datang karena dosa. Lalu dikatakan apa yang pantas buat orang fasik? Cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai. Pentung untuk punggung orang bebal. Jadi ini semua yang paling tepat ya. Cemeti itu untuk membuat kuda itu jalan. Kekang itu untuk membuat keledai itu tidak liar. Nah, pentung itu kepada punggung daripada orang fasik atau orang bebal. Jadi apa yang pantas mereka dapatkan? Ya hukuman. Nah, karena itu mari kita lihat 7 jenis orang berdosa. Yang pertama ayat yang ke-28 dari pasal yang ke-25. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Jadi yang pertama ini adalah orang yang tidak bisa menguasai diri. Undisciplined life. Hidup yang tidak teratur, yang tidak memiliki aturan, tidak memiliki disiplin. Orang yang mudah marah, short temper. Orang yang temperamental. Istilah kita sekarang sumbu pendek, gampang tersulut lalu meledak. Nah, dikatakan bahwa orang-orang seperti ini ibarat kota yang roboh temboknya. Pada masa itu bila sebuah tembok kota itu seperti tembok Yerusalem runtuh, itu merupakan sebuah kondisi yang begitu memalukan, aib, bahkan menjadikan mereka itu sebagai sasaran empuk untuk dikuasai oleh musuh. Kalau kita gampang sekali tersulut, tidak bisa mengendalikan diri, maka apa yang terjadi? Kita akan mudah untuk dikuasai oleh dosa. Kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Dan akhirnya kita akan binasa. Orang-orang yang seperti mabuk begitu kan. Gampang sekali berbuat yang aneh-aneh. Yang nanti ketika dia sadar dia malu sendiri.
Itu orang yang tidak bisa mendisiplinkan dirinya. Itu sebabnya orang-orang yang disiplin itu tidak disukai orang. It's always become like a bad guy gitu ya. Karena kalau dia datang gitu ya, dia datang dengan keteraturan, dengan disiplin. Orang-orang yang gak disiplin ini merasa mereka jadi ketahuan bodohnya gitu loh. Ketahuan jeleknya. Dan mereka gak suka untuk melihat itu terjadi. Itu yang mereka dimusuhi biasanya ya. Nah, yang pertama, orang yang tidak bisa menguasai diri. Itu adalah tanda dan ciri daripada keberdosaan. Alkitab mengatakan kamu mesti memiliki pengendalian diri. Salah satu unsur dari buah roh itu adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Yang kedua, orang bebal. Ayat 4 sampai dengan 10. Orang bebal ini siapa dikatakan di sini? Orang ceroboh, orang yang terburu-buru nafsu, tidak bisa menahan diri lagi, tetapi dia cepat untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, pendendam, kasar, dan jalan yang mereka tempuh adalah jalan-jalan maut, jalan yang terpisah dari Allah. Gaya bicara mereka sombong, kalau bahasa gaul kita sekarang orang songong. Dan dikatakan jangan merespon orang bebal, menjawab orang bebal dengan kebebalannya. Jangan. Ya, artinya kalau orang songong begini terus kita jawab, yang kelihatan bodohnya itu justru orang yang bijak tadi. Orang yang berpengetahuan tadi akhirnya kelihatan bodoh berhadapan dengan orang yang songong. Kesombongan mereka itu ya, jangan direspon, jangan ditanggepin, jangan dikasih hati istilah kita sekarang. Karena justru akan menyulut nanti kobaran api kesombongan mereka. Jadi kita mesti diem aja. Kenapa? Karena orang bebal seperti ini nggak bisa dibilangin. Mereka akan selalu merasa diri mereka benar. Orang bebal itu selalu merasa diri mereka benar menurut anggapan mereka. Nah, nasihat Amsal kepada orang bebal, satu, mereka tidak layak mendapat penghormatan. Ya, dalam bentuk penghargaan dalam ayat yang pertama. Tidak layak untuk dipercayakan pesan, menjadi utusan. Jangan memberikan orang bebal itu tanggung jawab utusan, mendelegasikan otoritas. Kacau nantinya. Yang ketiga, jangan memberi hikmat kepada mulut mereka. Ayat 7b, 9b, 10b. Kalau kamu amsal di mulut orang bebal itu sia-sia. Diolok-olok saudara. Jangan mempekerjakan mereka. Nah, ini repot. Ya. Orang bodoh dengan orang bebal beda saudara. Orang bodoh itu tidak punya pengetahuan. Dia bisa diajar. Lebih baik orang yang tidak tahu lalu dia punya sikap mau diajar, maka dia akan berhasil. Tapi orang bebal tidak mau tahu. Nah, ini repot. Atau dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini lebih susah lagi saudara. Tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, sehingga dia merasa sok tahu. Kalau kita tahu apa yang kita tidak tahu kan kita belajar. Kita mau belajar rendah. Oke, saya mau belajar. Nah, lalu kemudian lebih berbahaya lagi bila mereka mendapat kedudukan tinggi dalam masyarakat. Nah, ini akan mempermalukan masyarakat itu sendiri. Jadi, saudara-saudara sekalian, betapa mengerikannya kalau sebuah masyarakat diperintah oleh orang sombong, orang songong, orang bebal, orang kasar, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, meledak-ledak. Akan menjadi malulah masyarakat itu atau bangsa itu. Itu sebabnya raja itu dididik dengan begitu keras pada waktu masa mudanya. Supaya dia tidak hot temper, dia tidak mudah untuk meledak. Yang ketiga, tadi yang pertama orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua orang bebal. Yang ketiga pemalas. Ayat 13 sampai 16. Sluggard. Mereka yang malas, mereka yang lamban. Di mata Yesus, orang seperti ini dikatakan orang jahat. Dalam Matius 25 ayat 26. Kenapa? Karena orang malas ini akan pasti mengalami kemerosotan moral. Sebab mereka malas bergerak. Ayat yang ke-13. Untuk keluar rumah aja mereka malas. Nah, sekarang nih masalahnya ada pada anak-anak kita. Mager ya.
seharian bisa di kamar. Dan dia bisa macam-macam dia bisa bikin selama ada internet. Dia nggak mau keluar dari tempat tidurnya. Rasanya tempat tidur itu adalah tempat kerjanya juga. Bahaya sekali saudara. Akhirnya kemalasan itu membuat degradasi fisik kan. Karena kemudian beberapa otot-otot kita tidak pernah terlatih. Tidak bergerak. Sehingga akhirnya justru akan mengalami kemerosotan, kekuatan. Nanti kalau dia udah lemah, dia mau tidur. Bukannya malah dia mesti bergerak supaya ototnya terbiasa untuk bekerja. Lalu kemudian dikatakan mereka tidak mau beranjak dari kursi malas mereka. Seperti pintu yang berputar pada engsel, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya golek kiri, golek kanan, golek kiri. Terus saja begitu kayak engsel. Ya, kadang-kadang kita makanya sofa yang enak, yang nyaman itu bahaya. Kalau kita udah duduk situ lupa kita berdiri. Tetapi juga ayat yang ke-15. Lebih parah lagi, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan tetapi terlalu lemah untuk mengembalikan ke mulutnya. Saudara tahu ada binatang namanya sloth. Ini binatang primata yang menggantung. Itu kalau tangannya dari sini ke sini saudara, itu bisa 1 jam, 2 jam. Lamban sekali. Makanya kata malas itu sebenarnya diartikan lamban. Lelet. Kalau sekarang kenapa banyak orang lelet? Karena banyak gangguan. Sebentar-sebentar lagi kerja, lagi doa, bunyi ting notifikasi. Lalu kita pergi ke sana. Nanti lama-lama udah sejam aja di Instagram. Lupa lagi kerjaan. Itu sebabnya beberapa kita kantor-kantor mewajibkan para pegawai karyawannya untuk membuat handphone itu jauh. Atau bahkan tidak online. Nah itu susah saudara. Kadang-kadang kita bahkan sarana komunikasi kita pun ada di dalam komputer kita. Nah ini yang kita mesti lawan. Karena distraction itu selalu menyerang kita dan membuat kita akan terganggu dalam kerajinan kita. Nah orang-orang yang malas ini juga seperti orang bebal. Menganggap diri mereka bijak dalam pandangan mereka. Udah malas, sombong pula. Nah ini lebih parah daripada orang bebal. Akhirnya gak mau makan apa? Disuapin. Gak mau membaca firman, ya duduk aja lah, dengar aja lah. Apa kata pendeta, apa kata hamba Tuhan. Gak mau berpikir keras, gak mau belajar, gak mau mendisiplinkan diri, gak mau bangun pagi untuk berdoa. Lawan kemalasan kita itu. Lalu yang keempat, setelah orang malas apa? Orang kepo, busybody, ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Coba saudara, anjing lewat, saudara pegang telinganya, langsung digigit. Ini orang busybody, orang yang kalau di orang Indonesia Timur bilang ini orang GU, gila urusan. Apa aja dia mau campurin. Bukan urusan dia, bukan wilayah dia. Di kantor kadang-kadang juga ada orang begini. Suka dengar apa kiri kanan, lalu dicampurin urusan dan akhirnya bikin runyam, bukan malah membereskan. Nah ini busybody, jauhi. Ini sikap yang berdosa sebenarnya. Bahkan makanya dikatakan ada wilayah yang menjadi wilayah kita, ya udah itu kita pegang. Menyimpan, merahasiakan, itu kan hikmat seorang raja. Ya, jadi nggak semua kita mau campurin urusan orang. Lalu yang kelima, orang yang suka memperdaya orang lain. Ya gemar melakukan prank. Jahil. Usil tapi usilnya ini akhirnya dibilang gini, ketika orang itu udah jatuh gitu, sorry ya, bercanda. Dia bilang begitu. Aku hanya bersendau gurau. Aku hanya bercanda. Orangnya udah jatuh, udah kecebur, masih bercanda. Dan ini seringkali yang terjadi sekarang. Prank-prank seperti ini tuh membahayakan. Kelihatannya main-main, banyak orang yang sudah celaka dan mati bahkan karena prank. Berlaku di sekolah-sekolah. Usil. Pertamanya kelihatannya lucu, tetapi ketika sudah membahayakan jiwa manusia, itu kejahatan saudara. Karena dengan sengaja dia rancang. Jadi dia merancang prank itu kan. Kadang ada orang yang cuman spontan, lain. Tapi kalau ini sengaja dia merancang.
Nah itu sudah jahat berarti dalam hatinya. Dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Wow, orang gila lalu dikasih senjata, nembakin semua. Orang gila. Kita tahu orang gila orang yang tidak punya pengendalian diri, tidak punya kesadaran, tidak punya empati, tidak punya pikiran bahwa orang lain itu berharga, nggak ada. Makanya cuma ada 2 orang paling berbahaya di muka bumi. Orang gila, artinya orang gila ini orang yang nothing tulus, orang nekat. Yang kedua, orang mabuk. Paling berbahaya karena mereka bisa melakukan apa saja yang di luar kendali mereka, pikiran kita. Yang orang waras gitu. Nah saudara-saudara, orang-orang seperti jahil dan usil dan suka usil. Jadi berhati-hatilah kita kalau kita punya sikap seperti ini. Mungkin pertamanya kecil dan lucu. Tapi belum tentu kalau kita biasakan terus. Akan membuat orang celaka. Yang keenam adalah orang yang suka fitnah. Menimbulkan pertengkaran. Suka cari ribut dengan orang lain. Ayat 20 sampai 22. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala, kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbentahan. Artinya apa? Ini orang siram bensin kan? Orang ini kalau datang ya, orang seperti ini kalau datang, pertengkaran bukan reda, malah makin runyam, malah makin besar. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Wow, orang pemfitnah itu bisa membuat hati orang itu kelihatannya enak. Tapi sebenarnya dia sedang menggosok, sedang membuat orang itu semakin lama semakin panas. Orang yang karena perkataannya menyulut pertikaian. Dan ini biasanya menimbulkan perang saudara. Akhirnya 2 belah pihak binasa. Orang seperti ini bisa datang dengan sangat manis. Kita akan melihat di dalam pasal berikutnya. Orang-orang seperti ini bisa merayu, bisa datang dengan mulut manis, bisa datang dengan wajah yang kelihatannya polos, innocent. Tapi sebenarnya mereka adalah pemangsa yang siap untuk memangsa korbannya. Mereka menimbulkan pertikaian. Mereka bukan air yang akan memadamkan api, tapi justru yang menimbulkan kobaran yang besar. Bensin yang menimbulkan kobaran yang semakin besar. Dan yang terakhir, setelah kita melihat tadi orang yang tidak disiplin, yang gampang marah, yang tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua, orang bebal, yang sombong, songong. Orang yang pemalas, yang tidak mau bergerak, yang tidak mau, yang lamban, yang tidak mau aktif. Orang yang kepo, gila urusan kepada orang lain, justru akan membuat semakin repot. Orang yang suka memperdaya orang lain, ya yang suka usil, jahil, dan membahayakan, mencelakakan orang. Lalu kemudian para pemfitnah. Dengan perkataan mereka menimbulkan pertikaian, menimbulkan konflik, menimbulkan perang. Tidak membawa damai. Dan yang terakhir, musuh yang penuh kebencian. A hateful enemy. Di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan 28. Seperti pecahan periuk bersulutkan perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Jadi hateful itu dari hati pertamanya. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, jangan percaya padanya. Karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-23 sampai dengan 28 ini, adalah musuh yang begitu jahat, tetapi juga nanti akhir hidup mereka. Jadi bertolak belakang dengan orang bijak, dengan orang benar,
dengan orang yang takut akan Tuhan, inilah gambaran antitesanya. Ini puncak dari semuanya. Orang musuh yang penuh dengan kebencian. Saudara-saudara, siapa ini? Yang paling besar pribadinya ini siapa yang ini? Ini yang namanya setan. Karena dalam bahasa Ibrani, Satan, Satan, the adversary. Musuh itulah. Musuh yang begitu besar, yang jahat, penuh dengan tipu daya, penuh dengan dusta. Satan, the adversary, musuh itu. Jadi ini puncaknya semua. Saudara perhatikan baik-baik. Dia bisa menyaru dengan mulut manis dengan orang yang kelihatannya berpura-pura. Bahkan dikatakan pecahan periuk dilapis perak. Wih, kelihatannya berharga ya. Tapi sebenarnya dalamnya adalah busuk. Tidak ada gunanya. Mereka datang. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan dia datang seperti malaikat terang. Wow. Serigala tetapi berbulu domba. Ini saudara-saudara. Ini yang paling mengerikan. Dan bahkan dikatakan jangan percaya mereka. Manusia pertama jatuh dari apa? Perkataannya si iblis. Hawa percaya kamu akan seperti Allah. Jatuh dia, saudara. Jangan dengar tipu daya iblis. Itu sebabnya kenapa kita belajar firman. Supaya kita bisa membedakan perkataan iblis dengan perkataan Tuhan. Dan iblis akan pakai bibir manisnya untuk mengatakan, bukankah Tuhan berkata? Saudara lihat, dia pelintir firman Tuhan. Dia pelintir. Yang kelihatannya hampir benar, tapi sebenarnya tetap dusta. Jadi kedewasaan orang Kristen itu bukan kemampuan membedakan yang benar dan yang jahat. Bukan itu ciri orang dewasa, itu kanak-kanak. Yang dewasa itu adalah ini. Mampu membedakan yang benar dan yang hampir benar. KW super. Nah, atau mungkin apa yang sekarang dikatakan. Kayak mirip. Sangat sempurna. Bahkan mungkin kalau sekarang, kalau bahan-bahan yang sekarang itu ada barcode-nya. Ditempel masih kebaca. Sepertinya ini adalah dari pabrik asli. Padahal tetap itu palsu. Banyak sekarang produk-produk seperti itu. Dan dia berani jual harganya yang sangat mirip dengan harga asli. Ini loh. Yang namanya tipuan iblis itu seperti itu. Bibir yang manis. Perkataan yang manis. Menyaru sebagai orang baik. Mengelabui maksud jahatnya dia. Jangan percaya. Oh, mereka tidak datang dengan muka yang mengerikan. Tidak datang dengan muka yang menyeramkan seperti hantu-hantu yang kita lihat dalam film-film. No. Dia akan datang dengan malaikat terang. Datang dengan begitu cantik, begitu gagah, begitu ganteng. Dengan segala perkataan yang merayu. Kalau dia mungkin seorang rasul palsu, nabi palsu, pengkhotbah palsu. Oh, dia datang dengan karisma yang begitu membuat hati orang terpaut kepadanya. Di dalam sejarah gereja kita melihat para penyesat itu bukan orang-orang yang jelek, yang gagap-gagap ngomongnya. No, orang-orang yang justru memiliki penampilan yang begitu hebat. Yang orang langsung percaya. Tapi perkataannya begitu mematikan. Saudara-saudara, saya suka nonton film karena di situ diceritakan tentang manusia dan kejahatan manusia. Kita tahu mungkin ya skema-skema kejahatan komputer salah satunya adalah mencuri dari orang-orang tua, para pensiunan. Ya, mereka gaptek gitu ya. Terus kemudian masuk itu virus ke dalam komputer mereka. Lalu mereka bingung. Mereka telepon call centernya. Nah, ternyata call centernya itu adalah para penipu-penipu ini. Lalu masuk ke situ dan diarahkan
Sampai nanti dibawa masuk dan kemudian jebol semua akunnya disedot sama dia. Padahal mungkin itu adalah ibu-ibu, pensiunan, orang tua yang udah nabung sepanjang hidupnya, asuransi dan seterusnya. Dihabisin saudara. Wah, mengerikan sekali. Tapi inilah skema yang sedang banyak terjadi. Memanfaatkan dan menutupi maksud jahatnya itu. Jangan percaya. Dikatakan hati mereka itu penuh dengan kejahatan yang sempurna. Dipakai ungkapan 7 kekejian ada dalam hatinya. Di Amsal suka kita bilang ada 6 hal, 7. Nah itu bicara puncak completeness. Apakah completeness of sin? Berarti ini puncak dosa, puncak kefasikan, puncak kejahatan. Ini semua ada dalam dirinya. Komplit. Digambarkan bahwa kejahatan mereka itu kekejian adalah kekejian yang begitu paripurna. Mengerikan sekali. Tetapi Tuhan bukanlah Allah yang tidak mengendalikan keadaan. Dikatakan tidak layak orang-orang seperti ini mendapatkan berkat. Ayat 26 sampai 28. Adalah kehancuran dari tipe manusia-manusia ini. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Akan diekspos ke publik. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Saudara-saudara, kelihatan Tuhan tidak pernah lupa dan terlelap. Dosa akan tersingkap. Bahkan tersingkap di depan publik. Itu sebabnya firman terang itu perlu terus supaya setiap hal-hal yang tersembunyi itu tersingkap. Hanya bisa disingkap oleh firman kebenaran. Terang itu datang untuk menyingkap segala kejahatan. Yang kedua dikatakan mereka terperosok ke dalam lubang yang mereka gali. Dengan kata lain mereka menggali kubur mereka sendiri dengan semua tindakan itu. Dan perkataan dusta, tipu daya akan membawa kehancuran kepada diri mereka sendiri. Saya berdoa kiranya Tuhan menjauhkan kita dari ketujuh jenis manusia seperti ini. Ketujuh kejahatan yang menyerang kemanusiaan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaannya. Bapa, tolonglah kami untuk menjauh dari ketujuh jenis dosa, kebebalan, kefasikan yang ada di dalam kemanusiaan. Dan tolonglah kami untuk merangkul Kristus dengan firman-Mu. Kristus yang telah menahan diri, menahan kesengsaraan, menjadi bijak, rajin di dalam apa yang Engkau kerjakan. Pagi-pagi benar Engkau telah bangun dan Engkau berdoa. Engkau sampai larut malam Engkau berdoa, Tuhan, dan melayani. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepada kami teladan untuk peduli kepada orang yang berkebutuhan dan menyelesaikannya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepada kami ketulusan hati, merawat orang-orang yang terluka. Tuhan, Engkau, perkataan-Mu adalah perkataan yang jujur. Engkau adalah perkataan yang benar, yang hidup, dan Engkau menjaga kesetiaan-Mu. Terima kasih bahwa Engkau penuh kasih, Tuhan. Dan kasih itu mengalahkan dan menutupi begitu banyak kejahatan. Tolonglah kami untuk bertindak di atas kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.